Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97,8 FM EMC Bang AS, apa kabar sedulur Bang AS dimanapun Anda berada? Hai, selamat malam Sugeng Dalu, apa kabar dulur Bang AS dimanapun Anda berada lagi? Teman-teman yang ada di 97,8 FM EMC Bang AS, teman-teman yang ada di TikTok kami, di YouTube kami, ataupun di Facebook kami. Bang AS apa kabar? Kabar baik nih. Sehat nggih? Alhamdulillah begitu juga semua sedulur MC. Sehat Masya bukan? Allah, Sahabat nggih. Bang AS juga begitu juga kan? Kali ini Bang Es akan membahas mengenai darah rendah. Ini beda dengan Iya, dengan HB rendah beda ya Bang ya? beda. Kalau Bedanya HB, apa Bang? kalau ini kan tekanan ya. Oh. Tekanan yang ada pada pembuluh darah ya, darah tinggi, darah rendah itu tekanan, Bu. Ya. Kalau HB itu vitamin yang ada di dalam sel darah merah. Itu sudah ada. Mmm, Nah, kalau tekanan itu kebiasaan tekanan ini dari genetik orang tua. oke. Ya, tekanan darah tinggi itu memang bawaan dari orang tua, rendah itu juga bawaan dari orang tua. Nah, ini hubungannya dengan genetik atau hormon. Darah rendah ini kondisi seseorang, Bu, sebenarnya di bawah batas normal. Misalnya batas ambang batasnya Bu ya 90/60, ya kan? Ini di bawah. Yang angka atasnya sistoliknya itu 70/57. Distoliknya ini Mmm, rendah. Pasti dia akan mengganggu kestabilan denyut nadi. baik. Berarti apa sih Bang gejala-gejalanya yang bisa kita rasakan ketika seseorang mengalami darah rendah? Nah, kalau gejalanya darah rendah itu tensinya pasti tidak stabil, Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang dapat dipastikan denyut nadinya itu jadi lemah, Bu. Kadang hilang. Nah, yang ketiga sakit kepala. Sakit kepala ini jenisnya ada yang pusing, ada yang glier, ada yang hanya senut-senut. Sama, Bu. Semua jenis sakit kepala bisa berbeda-beda. Nah, yang keempat gejalanya adalah pandangan kabur. Yang kelima sering ngantuk karena staminanya jadi dia lemes. Jantung berdebar, jelas. Tensi rendah, jantung jadi berdebar. Yang ketujuh, kesemutan tangan dan kaki, gelingingan. Nah, yang kedelapan, nyeri pada dada. Nah, yang kesembilan, memperburuk penglihatan. Jadi memperburuk Oh, penglihatan tuh kadang dia gelap, kadang dia kabut putih. Itu memperburuk. Nanti terang lagi, Bu. Nah, yang ke-10, kulit itu mudah berkerut walaupun dia usianya masih muda. Nah, yang ke-11, otot pergelangan, otot-otot pergelangan ini Pak, tangan ini sering terasa kaku, termasuk jari-jari tangan terasa kaku. Yang ke-12, sering terjadi pendarahan. Pendarahan itu di saat BAB ada muncul darah, darah encer, atau ketika berludah darah encer, atau dia bersin keluar darah. oh, Nah, yang ke-13 terjadilah imun rendah. Jadi darah rendah sudah lama nih Pak ya Bapak alami. Tidak juga bisa diatasi. Terjadilah imun rendah. Kalau imun rendah ini mudah sakit. Itu Bu ya, ada 13 ya gejala tadi yang sudah saya sampaikan yes, itu dia pada tadi. Bapak Ibu ya. Mhm. Mudah-mudahan Bapak Ibu cukup bisa mengerti saya dengan sederhananya untuk menyampaikan agar mudah dimengerti. Dan, Bang AS, kalau misalkan, tidak afdol ya, Bang AS akan memberikan resepnya ini untuk mereka yang mungkin merasakan gejala-gejala seperti yang tadi, merasakan tensi atau ternyata tensi atau darahnya rendah seperti itu, Bang. Harus Oh, resepnya apa sih, Bang, yang mungkin bisa kita dapatkan? saya pilihkan resep yang mudah,
ada di lingkungan Bapak, Baik. ya. Tapi bagus khasiatnya gitu kan. Jadi ini kan harus mengandung zat besi, Mhm, harus mengandung vitamin C, mhm, vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin mhm. B12 gitu Pak ya, protein gitu, ada kalsium ya. Semua itu saya rangkum menjadi resep darah rendah. Ini di jus Pak, Oke. Oh, jujus di ini jus. ya? Oke. Apa aja ini Bang yang di jus ini? Daun kelor, Seberapa Bang? daun kelor ambil sejumput Sejumput, ya oke. daunnya ya, Mhm. setelah dicuci bersih. Kunyit 2, daun jipang 4, biji manding, Biji mandingnya? biji manding ya, Bijinya? biji manding sejumput, Mhm. seledri 1 batang itu kan banyak banyak daun ya Pak ya, 1 batang seledri itu diambil daunnya, cipir 3, semua dicuci bersih, Mhm. di blender, peras, ambil hijau daunnya diminum. Nah ini untuk mengisi kekurangan itu tadi Bu, yang saya Oke. maksud tadi. Mhm. Ada kekurangan vitamin B kompleks, B12, ada vitamin A, vitamin C, ada oksigen kurang gitu. Nah, itu sudah saya gabung-gabungkan antara biji mandingnya, ada di daun kelornya, zat besinya. Saya ambil zat besi dari daun kelor, Oke. bukan dari bayam. Baik. Nah, obat jadinya apa ini Bang untuk tensi atau darah rendah ini? G1000. Y1000. Ya, Baik. Demikian sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, kita sudah mendapatkan satu ilmu lagi dari beliau tentang apa sih ketika seseorang mengalami gejala darah rendah ya. Baik, sedulur Bang AS dimanapun Anda berada, sekarang kita akan membacakan ini beberapa yang sudah komen-komen ya Bang ya. Dari Pak Supoyo Bang AS mau tanya, bila trigliserid 366 apakah termasuk tinggi? 36 sangat Pak. Tinggi Harus Pak. di bawah 120 Pak. Gini loh Pak, Pak siapa? Supoyo. Pak Poyo. Kalau kolesterol total, sifat di dalam pembuluh darah, dia akan menumpuk, menebal. Menumpuk tuh menebal. Tumpukan pertama, tumpukan kedua, tumpukan ketiga kan semakin tinggi, Pak. Itu namanya penebalan pembuluh darah. Tapi kalau di trigliserid, dia memotong pembuluh darah. Artinya pembuluh darah itu disumbat. Itu lebih berbahaya, Pak. Hmm. Disumbat itu lebih berbahaya. Inilah yang bisa terjadi stroke. Itu ya, Pak ya. Jadi terlalu Jadi tinggi itu ya Pak ya, ngeri ya? 366 terlalu tinggi, Pak. Ya. Nah, resepnya pun antara kolesterol total dengan kolesterol trigliserid ini beda, Pak. Trigliserid ini mempunyai sifat untuk menghancurkan, menurunkan yang panas senyawanya. Laos merah, bawang putih, serai, kapulaga itu kan. Terus ada cabai jamu. Mhm. Itu untuk trigliserid. Gitu nggih. Jadi Ya. itu tinggi termasuknya. Kalau kolesterol total ada bunga suruni, Mhm. ada apa namanya, kunyit, kemudian ada temulawak untuk pelancar darahnya gitu. Untuk mengikisnya kita butuh ada cabai jamu, untuk mengikisnya membawa Mhm. keluar kasih lidah buaya. Oke deh, gitu nggih. Baik, kemudian dari Kak Roko. Selamat malam Bang, info Malam. untuk obat pasien hemodialisis HD ini HD. Bang. Mhm. Ada ini paduan ya, karena kalau HD itu pasti dia akan mengalami HB-nya turun 1, Mmm, uriumnya juga tinggi, kreatinnya juga tinggi, sehingga ada paduan, Kak. baik. Jadi nitrosolen diminum di malam hari, kreasnya di pagi hari, yang siangnya Altilis. Kemudian dari Kak Lakai
Lakaika. Selamat malam Bang Es, kalau Malam untuk juga. kesehatan mata, obatnya apa ya untuk glaukoma? Oh, glaukoma. Ada Gcom sama Blin. Gini loh, Kak. Glaukoma terjadi ada sumbatan pada pembuluh darah baik di leher maupun yang di otak. Baik. Sehingga vitamin yang membawa ke jaringan mata, ke jaringan retina terhambat. Terhambatnya vitamin ke retina sehingga saraf menjadi layu. Cairan lakrimalisnya, cairan mata Pak, yang produksi untuk mata ini menjadi kering. Itulah terjadi glaukoma. Oke. Bagaimana caranya? Ya padukan Blin dan Gcom. Dari Kak Kereta Senja, Bang Es suami saya sakit kuning dari pertengahan Januari belum sembuh. Kira-kira ada obatnya nggak ya Bang? Kuning itu kedua penyakit ini hampir sama mengeluarkan ciri-ciri penyakit kuning. 1 liver atau hati, 2 limpa. Dua-duanya, ya. Bedanya apa? Nah, kalau hati bengkaknya seluruh badan. Pipi, tangan, perut, kaki. Itu hati. Tapi kalau limpa bengkaknya hanya bagian perut. Kencang, membesar. Itu limpa. Warnanya juga kuning. Tangan kuning, kuku kuning, mata juga kuning. Nah, produknya apa? Untuk pembengkakannya sendiri kita pakai Brico, dan untuk livernya atau hatinya tadi kita pakai Lin Pro. Sora, halo selamat malam Kak Sora. Wah, Bang, kalau batuk biasa terus disertai darah, malah batuknya kenceng, soalnya dari riwayat TB. Obatnya apa ya Bang? TB. Kalau saya menyarankan lebih baik ke jus sayuran ya. Jadi seperti ada selada keriting, kacang panjang, kunyit, kelor, kemudian di blender. Setelah di blender, peras, kasih madu dikit, minum. Nah, kunyit bisa untuk menutup lukanya tadi. Sedangkan bakteri dengan perpaduan tadi, dia dapat membunuh bakteri yang aktif, ya. Kalau memang itu ada riwayat, yang namanya riwayat bronkitis, Bapak sudah lama, tentunya Bapak kan sudah minum obat. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun kan sudah. Logika berpikir, membunuh bakteri, membunuh virus kok harus 1 tahun? Ya kan? Artinya ada kelainan. Kelainan di mana? Imun. Nah, ini tadi yang saya bangun imun. Imunnya ya. Ya. Baik. Kemudian dari KNN, Bang saya punya asam lambung. Kalau kebanyakan pikiran atau salah makan bisa kambuh. Umur saya baru 17 tahun, Bang. Bisa pakai Proal dan G1000. Demikian luar biasa ya resep-resep Bang Ais yang sudah mendunia, sudah sampai mana-mana. Selesai sudah kita di kajian belajar herbal. Teman-teman yang ada di TikTok, yang ada di YouTube ataupun yang ada di Facebook dan di 97.8 FM EMZ Bang Ais. Matur nuwun Bang Ais, selamat beristirahat. Terima kasih. Mia Kayu Manis juga mengucapkan terima kasih banyak. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.